Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Norana Nazla Syafa Kamilah dengan NIM 23110104026 dari Prodi PGMI kelas D1. Nah, ini merupakan mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Lailatul Usriah MPDI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka yang disusun oleh kelompok 11. Nah, berikut ini pembahasan materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama yaitu pengertian modul ajar. Nah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, atau pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari ATP yang dikembangkan dari CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu perbedaan RPP dan modul ajar. Secara sekilas, modul ajar pada Gumer nampak terlihat sama dengan RPP pada kurikulum 2013, namun terdapat beberapa perbedaan antara keduanya antara lain. Yang pertama dari segi komponen. Modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP sehingga disebut RPP+. Yang kedua dari segi tujuan. Modul ajar kurikulum Merdeka memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran dan juga mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan P5 pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Sementara RPP bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, modul ajar mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP, sedangkan RPP dikembangkan dari silabus. Yang selanjutnya yaitu merancang modul ajar. Nah, dalam merancang modul ajar itu ada beberapa kriteria yang harus dimiliki. Yang pertama, esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Kemudian, relevan dan kontekstual. Ini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Kemudian penyajian. Penulisan modul ajar menggunakan bahasa dan visual yang sederhana, mudah dipahami, dan disajikan secara menarik. Yang terakhir, kelengkapan. Memuat seluruh komponen yang dibutuhkan. Materi yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan modul ajar. Strategi pengembangan modul ajar dalam Kumer melibatkan beberapa langkah yang sistematik dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Nah, berikut ini merupakan beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, memahami konsep dan prinsip, kemudian mengidentifikasi tujuan pembelajaran, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, integrasi karakter dan kompetensi, melibatkan peserta didik, evaluasi dan refleksi, penggunaan berbagai jenis modul ajar. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Nah, modul ajar itu disusun dengan beberapa komponen. Yang pertama, identitas modul, jumlah peserta didik, model pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, target peserta didik, sarana prasarana, materi ajar, media, alat dan bahan, ketersediaan materi, kegiatan pembelajaran utama, asesmen, persiapan pembelajaran, urutan kegiatan pembelajaran, refleksi guru, refleksi peserta didik, KKTP, daftar pustaka, LKPD, bahan bacaan peserta didik, bahan bacaan guru, materi pengayaan, dan yang terakhir materi remedial. Kemudian komponen dalam RPP, itu ada kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, skenario atau langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Cukup sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.